Oke, selamat malam ya. Malam ini kita lanjutin di level 800-an ya. Jadi level 850 ke atas. Pencerahan penuh ya. Pencerahan penuh. Meskipun level kesadaran di atas 600 itu langka ya. Langka. Level 850 lebih langka lagi. Dalam 1000 tahun terakhir, dari 50% kurun waktu itu, berarti 500 tahun. Tidak ada yang di level 850. Ngeri ya, 500 tahun nggak ada yang level 850. Dan selama 20% waktu itu, 200 tahun berarti ya, tidak ada yang melebihi kalibrasi 600. Frekuensi energi pencerahan yang sangat tinggi menyebarkan getaran ke medan kesadaran kolektif umat manusia secara umum dan tertulis di medan aura orang-orang yang diselaraskan secara spiritual oleh silent transmission. Getaran frekuensi energi ini tetap berada di tubuh eterik spiritual selama periode waktu yang sangat panjang dan dapat berlangsung selama 25 inkarnasi atau 1000 tahun. Tempat ia menanti untuk diklaim. Jadi aura guru-guru kita ya, auranya itu 1000 tahun. 1000 tahun bertahan dalam medan energetik ya. Dan energetik. Dan itu bisa diklaim. Bisa diklaim. Ini sebuah keuntungan tersendiri. Kita bisa klaim. Jadi 1000 tahun itu masih bertahan. Masih bertahan dan bisa diklaim. Kekuatan unik medan energi level yang sangat tinggi juga menyeimbangkan energi-energi negatif yang berlaku di sebagian besar masyarakat dunia. Dan seperti yang telah disampaikan, 78% itu populasi ada di bawah level 200. Layanan lain yang disebabkan oleh level kesadaran tinggi adalah informasi, terungkapnya informasi yang mengandung nilai transformatif dan biasanya ditransmisikan selama berabad-abad demi kepentingan pembelajar spiritual. Jadi ada informasi tertentu yang itu bernilai transformatif. Contoh informasi yang mengandung nilai transformatif. Misalnya informasi ini ya, S besar, S kecil. Ini gimana nih membacanya? Gimana membacanya? Itu salah satu cara membacanya adalah bahwa kehadirannya bisa dialami melalui kesayaan
kesayaan yang S kecil, dan atau kesayaan yang S besar. Ini transformatif ini. Kok bisa transformatif? Iya. Jadi S kecil itu bukan lawan dari S besar. Bukan lawan dari S besar. Silakan saja kamu alami kehadirannya, baik melalui S kecil maupun S besar. Rasanya gimana kalau mengalami kehadirannya melalui S kecil? Ya kehadirannya ya kejam. Kehadirannya itu adalah penuh dendam. Kalau melalui S besar, kehadirannya Rahman, kehadirannya Rahim. Jadi gimana? Ya terserah kamu mau pilih mengalami kehadirannya melalui kesayaan jenis yang mana. Nah, itu contoh ya. Itu contoh informasi yang mengandung nilai transformatif. Jadi dari sini kemudian nilai transformatifnya gimana? Nilai transformatifnya kamu jangan ngeluh ke Tuhan. Ya Allah, aku miskin, tolong dikayakan. Bukan begitu nilai transformatifnya. Bukan begitu. Nilai transformatifnya itu ya miskin itu adalah pengalaman kehadirannya yang kamu alami melalui S kecil. Jadi solusinya gimana? Ya kamu maunya apa? Gitu. Keduanya tersedia. Keduanya tersedia. Silakan dipilih. Nah, itu namanya informasi yang mengandung nilai transformatif. Jadi tidak relevan lagi bilang biar saya dipilihkan oleh Allah. Loh, enggak bisa. Enggak bisa, kamu harus ya Tuhan izinkan saya nikah. Yuk, kata Tuhan siapa yang larang kamu nikah gitu. Ya kan? Enggak ada yang larang kamu nikah. Itu hanya pengalamanmu sendiri gitu. Enggak ada yang melarang. Jadi ini mengisyaratkan bahwa tidak bisa ada paksaan apapun untuk mengalami kehadirannya. Tidak ada paksaan apapun. Ya kan? Jadi ternyata doa-doa kita selama ini itu salah konteks, jangan-jangan. Kita mengasumsikan Tuhan yang tidak hadir. Tuhan yang tidak hadir. Atau kita mengasumsikan Tuhan yang hadir tapi krowak kehadirannya. Hadir hanya 20, hadir hanya 30. Padahal kehadirannya total, lengkap, sempurna. Seperti itu. Jadi silakan bebas mau mengalami kehadiran. Tidak ada paksaan. Dan artinya juga seperti itu. Artinya juga, ya ini cinta yang benar tuh begini. Silakan pilih. Kalau kamu happy mengalami kehadiranku dengan S kecil, lanjutkan. Tapi kalau kamu tidak happy, ya ada S besar. Tapi harus lepaskan dulu kesayaan yang S kecil itu. Itu penting. Ya, itu contoh ya, contoh. Dan itu nanti akan mengoreksi banyak hal. Banyak hal tentang, jadi pemahaman ini akan mengoreksi banyak hal tentang gaya bahasa kita, konsep kita, ya kan? Pemahaman baru datang gitu. Itu penting.
Banyak ajaran kalibrasi tinggi ini berasal dari zaman dahulu kala dan disebarluaskan melalui kitab-kitab spiritual. Seperti itu. Jadi mengalami kehadirannya melalui es besar atau es kecil, ini namanya cinta yang sempurna. Cinta Tuhan itu sempurna. Sempurna. Para guru besar sendiri terutama mengajarkan kebenaran hanya di level-level tinggi. Berbagai agama dunia dibentuk di kemudian hari oleh pengikut, terkadang beberapa abad kemudian, yang tanpa sengaja membuka peluang untuk kesalahan, seperti yang diketahui oleh para cendekiawan dalam Alkitab ini, dalam sejarahnya Hawking. Jadi dulu itu saya sebelum kopdar lah, buku Power versus Force. Ini dulu tak ajak obrol dulu. Saya ajak obrol sama Mbah Ahmad. Lalu Mbah Ahmad itu, dia belum pernah, dia juga nggak tertarik untuk baca. Cuman waktu itu langsung memberitahu, oh ya, hati-hati ya. Hati-hati menjelaskan Power versus Force. Itu penting. Terus gimana Mbah? Pokoknya ya dilengkapi dengan doanya Nabi. Ya Allah, aku berlindung padamu darimu. Artinya itu es besar, es kecil ini tidak cocok diversuskan. Tapi saya mengerti apa yang diversuskan oleh Hawking. Apa yang diversuskan. Tapi sebenarnya ini tidak benar-benar versus. Enggak versus. Yang versus itu adalah meaningnya. Yang satu anti-life, yang satu pro-life. Ini yang versus. Yang versus itu arahnya gitu. Sebenarnya bukan versus ya. Kalau versus itu kan dia dua-duanya bisa hadir pada satu jiwa kan. Kan ini kalau pada kenyataannya kan salah satu aja ini. Kalau ini hadir, ini nggak hadir. Kalau ini hadir, ini nggak hadir gitu. Seperti itu. Seperti itu. Jadi dulu, tapi pernyataan ini tidak tidak menyalahkan power versus force. Itu maksudnya arahnya ini berbeda. Satu ke kiri, satu ke kanan. Tapi kalau kita pahami, es besar, es kecil itu jangan diversuskan. Karena kehadirannya itu bisa dialami melalui es kecil atau es besar. Nanti lama-lama pengalaman es kecil itu semakin berkurang. Artinya semakin dominan pengalaman di es besar gitu ya. Oleh karena itu kalibrasi ajaran agama Islam tidak setinggi para pendiri aslinya. Jadi memang sudah mengalami proses ajaran-ajaran spiritual dulu itu sudah mengalami proses reduksi bahasa. Itu memang reduksi bahasa itu karena dulu nggak ada video macam-macam. Nggak ada video, jadi kita nggak ngerti konteks saat itu juga kita belum bisa tahu. Nggak tahu konteksnya. Karena kita nggak hadir. Secara historis jarang atau tidak biasa itu para guru spiritual merupakan penulis asli teks ajaran mereka.
Tidak menulis, jarang menulis sendiri. Sesekali perbedaan kesalahannya sangat besar. Seperti pencantuman kitab Wahyu kalibrasi 70 di dalam perjanjian baru. Silakan diperiksa ya. Saya nggak bisa periksa ini. Tapi yang penting yang disebut pencerahan itu adalah pengalaman, identifikasi diri dengan kesayaannya. Jadi ada kesayaannya. Ini kita kan hanya rasa kesayaannya kan. Rasa kesayaannya. Bedanya di situ. Orang-orang bijak yang mencapai level 850 ke atas, dia menjadi guru yang berpengaruh. Dan ajaran mereka membentuk inti dari sekolah-sekolah penting dan tradisi spiritual yang dihormati. Maka sebuah ajaran utama mempertahankan nilai intrinsiknya selama berabad-abad. Keautentikan dan keabsahan para guru dan ajaran mereka kini disahkan oleh munculnya ilmu pengetahuan tentang kesadaran dan kapasitasnya untuk mengkalibrasi level kebenaran yang dapat dikonfirmasi. Sementara jumlah aktual orang bijak yang sangat tinggi dan tercerahkan yang mempengaruhi umat manusia, itu jumlahnya terbatas dulu. Kalau sekarang itu tidak akan terbatas lagi. Masih kecil udah belajar. Ajaran mereka secara esensi sama, walaupun mereka muncul secara independen di berbagai belahan dunia, di dalam budaya yang berbeda-beda, dan di milenia yang berbeda. Ajaran mereka itu pasti sama, ilallah. Bahwa rasa kesayaanmu itu rasa kesayaannya gitu. Bahwa rasa kesayaanmu itu pancaran dari kesayaannya. Itu enggak mungkin itu beda. Tergantung dia pakai bahasa Muna, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Arab, yang penting tetap ilallah. Seperti itu. Nggak mungkin beda. Nggak mungkin beda. Hanya kadang-kadang ini, sekarang itu, ilallah itu identik dengan komunitas tertentu. Padahal itu adalah universal awareness, ilallah itu. Kalimatul haq. Ya kan? Kalimatul haq. Semua orang bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Dengan catatan, maknanya enggak boleh geser bahwa rasa kesayaanku ini adalah kesayaan pancaran dari kesayaannya, bahwa Allah itu sebagai source of self. Itu enggak akan ada yang menolak itu. Terus mau disoskan kemana dirimu itu? Ke tubuh, jadi es kecil. Ke rasa sosial, jadi es kecil. Ke kompor, tambah-tambah lagi. Hanya disoskan ke Allah lah, maka dia menjadi merdeka. Dia punya meaning and purpose yang abadi, kan begitu. Dan itu apa ya? Ajaran la ilaha illallah itu tereduksi menjadi milik kelompok tertentu, enggak, padahal itu namanya kalimatul haq kok. Itu kenyataan yang semua orang bisa ngangguk, asalkan bahwa itu adalah mengenai source of self-nya masing-masing. Nggak akan ada yang geleng-geleng, nggak akan ada yang melawan itu. Oh iya betul. Universal dia. Nah, selama ini kan kita membahasakan ilallah ini menjadi terkotak. Seolah-olah itu adalah doktrin, itu sebenarnya kenyataan. Nggak usah didoktrinkan. Namanya kalimatul haq. Seperti itu. Bukan milik
komunitas tertentu. Itu melekat pada rasa kesayaan masing-masing. Yo ayam, yo rasa kesayaannya itu ilallah. Makanya dia tidak bingung bagaimana caranya ini melakukan hubungan seksual. Udah tahu dia. Walaupun nggak pernah nonton Kakek Sugiono, nggak pernah. Dia udah ngerti karena itu memang dia punya meaning and purpose pada dirinya sendiri. Karena rasa kesayaannya itu otentik gitu. Ya kan? Otentik. Nah, seperti itu. Itu yang hilang tuh. Yang hilang dalam masyarakat kita. Ilallah itu menjadi milik komunitas. Padahal itu melekat pada setiap yang punya rasa kesayaan. Pembebas dari rasa kesayaan yang terbatas. Pembebas. Makanya disebut kalimatul haq. Artinya tidak mungkin ada yang lain. Kalaupun ada yang lain, itu pasti meaning and purpose yang terbatas. Dan jiwa kita pasti tidak happy dengan yang terbatas itu. Seperti itu. Jadi esensinya sama kok. Apalagi Hawking, oh jelas itu ilaullahnya itu. Sangat-sangat jelas. Harus dinyatakan katanya. Harus dinyatakan. Dengan demikian kita bisa dikatakan bahwa kebenaran selalu benar. Karena memang hanya ada satu kebenaran untuk ditemukannya, itu ilallah. Namanya juga kalimatul haq. Ya kan? Namanya juga kalimatul haq. Hanya dikonsepkan macam-macam. Iman itu bermacam-macam. Oh, kebenaran cuma satu. Yaitu bahwa rasa kesayaanmu itu pancaran dari kesayaannya. Itu kan ilallah. Hanya satu itu. Enggak bisa banyak. Yang kalau banyak itu udah, apalagi sudah butuh konsep, udah itu udah. Sesuatu yang ditambahkan ke dalam pikiran kita. Bukan sesuatu yang sudah melekat pada rasa kesayaan itu. Nah, seperti itu. Guru-guru besar dan ajaran mereka memancarkan medan energi berfrekuensi tinggi yang kuat ke dalam kesadaran kolektif umat manusia yang tampaknya mungkin akan punah dengan sendirinya. Jadi tanpa kehadiran ilallah itu, kemanusiaan itu udah punah. Tanpa kiamat kalau bahasa agamanya itu. Ya kalau udah nggak ada la ilaha illallah, kiamat. Nah ini kan punah dengan sendirinya. Ya kan? Dia langsung punah kehidupan. Oke, itu dulu ya malam ini. Matur nuwun. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.